Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bersama saya Deniwati. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana kita melakukan pengelolaan kinerja pada aplikasi PMM. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita masuk dulu ke aplikasi PMM. Jika Bapak Ibu lupa tentang alamat linknya, cukup Bapak Ibu masuk ke web browser, bisa ke Google atau Chrome. Itu Bapak Ibu ketik aja PMM, kemudian enter. Nah, kita akan dibawa ke alamat guru.kemdikbud.go.id. Di sini ada aplikasi PMM atau Platform Merdeka Mengajar, kita klik. Setelah kita klik, ini tampilannya untuk PMM. Kita buka PMM dengan klik pojok kanan atas. Ini kita klik. Nah, kita diminta untuk login atau masuk dengan menggunakan akun Belajar ID. Jadi akun Belajar ID yang dari pemerintah itu, kita klik akun Belajar ID. Nah, kemudian kita diminta untuk lanjut. Kadang juga diminta untuk memasukkan password ya Bapak Ibu. Kita ini lanjut. Nah, setelah kita lanjutkan, maka inilah tampilan dari PMM. Kita menuju ke pengelolaan kinerja. Posisinya di mana di sini? Ini ada pengembangan diri. Nah, yang bagian terakhir yang keenam ini adalah pengelolaan kinerja. Ini kita klik. Nah, setelah kita klik Bapak Ibu, di sini kita dapat info tentang alur pengelolaan kinerja. Jadi alur ini untuk pengelolaan kinerja ini dalam setahun kita lakukan 2 kali. Jadi termnya per semester. Apa saja alurnya? Yang pertama, di bulan pertama atau Januari kita melakukan perencanaan dengan persetujuan atasan. Kemudian Februari persiapan observasi kelas, Maretnya itu periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, April Mei pelaksanaan tindak lanjut, dan Juni refleksi serta penilaian. Nah, ini adalah alur pengelolaan kinerja. Selanjutnya kita klik lanjut rencanakan kinerja. Nah, di sini alurnya adalah yang pertama kita mengisi tentang praktik pembelajaran, yang kedua pengembangan kompetensi, ketiga tugas tambahan, keempat perilaku, dan kelima rangkuman. Yang pertama Bapak Ibu, untuk praktik pembelajaran, di sini kita diminta untuk memilih satu indikator dari dimensi prioritas ya. Jadi di sini indikator yang disiapkan atau yang disediakan itu ada 8. Nah, ada 8 seperti ini. Tetapi ada indikator yang menjadi rekomendasi. Rekomendasi ini berdasarkan hasil rapor pendidikan dari satuan pendidikan masing-masing. Jadi yang direkomendasikan ini adalah bagian yang di rapor pendidikan masih berwarna kuning atau merah. Jadi di sini saya memilih rekomendasi pertama, yaitu penerapan disiplin positif. Nah, jika saya sudah memilih tapi saya tidak melanjutkan hari ini atau sekarang, saya bisa simpan draft. Tetapi jika saya ingin melanjutkan, saya menuju ke pengembangan kompetensi ini, kita klik. Nah, ini saya hapus dulu. Ya, di pengembangan kompetensi ini kita diminta untuk minimal itu merencanakan 32 poin per semester berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7603 BB1HK 032023 atau 2023. Nah, di sini Bapak Ibu kita memilih pengembangan kompetensi apa yang kita rencanakan kita lakukan di semester ini. Pilihannya ada di sini Bapak Ibu. Pilihannya ada di sini. Nah, misalnya yang pertama saya memilih untuk mengikuti seminar misalnya. Seminar ini kita klik. Nah, seminar ini poinnya 4 Bapak Ibu. Karena poinnya 4, saya misalnya merencanakan ikut seminar itu 2 kali, saya klik di sini. 2 kali kegiatan. Nah, maka poinnya ada 8. Nah, karena kita membutuhkan 32 poin masih kurang, saya lanjut ke rencana pengembangan diri yang kedua. Saya klik tambah. Nah, saya milih lagi seperti tadi. Saya milih lagi, misalnya di sini saya milih
Ini yang umum-umum mungkin masih bisa kita lakukan Bapak Ibu, yaitu bentar saya cari. Ini semakin ke bawah poinnya semakin banyak. Nah, ini berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini sebagai peserta saja. Jadi misalnya ini berbagi praktik baik di komunitas MGMP, misalnya seperti ini. Saya akan merencanakan ini 2 kali misalnya. Nah, 1 kali kegiatan itu poinnya 4, kalau 2 kali berarti 8. Nah, 8 dengan 8 16 masih kurang. Di sini kita bisa melihat, nah ternyata masih kurang 16 poin. Kurang 16 poin, misalnya ini saya tambah, saya memilih yang berikutnya, saya memilih ini. Misalnya berpartisipasi dalam observasi praktik pembelajaran bersama rekan sejawat. Jadi ini kegiatan ini include dengan kegiatan kita sehari-hari bersama rekan sejawat, baik yang satu mapel atau satu rumpun atau antar mapel. Ini bisa dilakukan di sini. Saya klik ini, misalnya saya dalam 1 semester akan melakukan 2 kali, saya klik 2 kali. Nah, sekarang kita lihat berapakah poin saya di sini. Poinnya sudah 32. Kalau saya ingin menambah boleh. Nah, ini sudah mencapai poin minimal, syarat minimal. Jika poin ini sudah saya ganti ya Bapak Ibu. Kalau saya masih tulis seperti ini, nah ini poinnya kan masih kurang. Di sini akan tertera masih merah, kurang 8 poin. Jadi kalau ini sudah kita tambah tadi 2, maka yang di atas ini, nah ini sudah jadi biru. Kalau saya tidak ingin melanjutkan sekarang, mau melanjutkan di waktu yang lain, saya simpan draft. Tapi karena saya ingin melanjutkan, saya langsung klik ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini optional, jadinya hanya untuk Bapak Ibu yang mendapatkan tugas tambahan di sekolah. Apa saja tugas tambahan itu? Ini ada. Mulai dari wakil kepala sekolah atau wakil kepala satuan pendidikan, kepala perpus, bahkan di sini ada pembina OSIS, ekstrakurikuler, kemudian koordinator PKB, PKG, kemudian guru piket, kemudian penilai kinerja. Ya, ada juga di sini wali kelas, ya ekskul. Jadinya ya ini saya sudah milih di sini misalnya sebagai wali kelas. Nah, ini kegiatannya per semester, 1 kegiatan dilampiri oleh surat tugas atau SK dan laporan buktinya. Nah, kalau tidak ingin melanjutkan, waktunya ingin dilanjutkan di lain kesempatan, kita simpan draft. Tapi kalau ingin melanjutkan, kita langsung ke perilaku kerja. Nah, seperti ini. Di perilaku kerja ini Bapak Ibu, bentar, saya lanjutkan. Oke. Menuju ke sini. Untuk indikator perwujudan perilaku ini ada 7 aspek. Yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, keempat harmonis, kelima loyal, keenam adaptif, ketujuh kolaboratif. Bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya Bapak Ibu cukup kita klik. Jadi semua yang ada di sini kita hanya tinggal pilih-pilih aja di sini. Jadi misalnya apa yang saya lakukan dengan berorientasi pelayanan, misalnya memenuhi kebutuhan peserta didik, saya ganti ini. Nah, kemudian apa perwujudan perilakunya, saya pilihnya di sini. Nah, misalnya mengidentifikasi kebutuhan peserta didik atau memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif atau melayani. Nah, misalnya saya klik ini. Nah, kita hanya milih satu saja dari masing-masing indikator dan perwujudan perilaku. Ini indikatornya, yang di bawahnya perwujudan perilakunya. Semuanya diisi sampai yang ke-7 dengan cara yang sama.
Jika ada yang belum diisi Bapak Ibu, maka kita tidak bisa lanjut ke rangkuman. Jadi ini semua harus diisi ke 7-7-nya, baru kita melanjut ke rangkuman. Nah, karena ini sudah saya isi semuanya, saya bisa lanjut ke rangkuman. Tapi misalnya saya belum lanjut sekarang, saya bisa simpan draft. Saya lanjut ke rangkuman. Nah, yang terangkum di sini adalah semua yang sudah kita lakukan alur mulai dari praktik pembelajaran sampai perilaku kerja. Seperti ini Bapak Ibu, rencana hasil kerja tadi. Yang pertama ini, saya melakukan kegiatan yang ada poinnya sudah ada di sini, rencana kinerjanya. Nah, mengikuti seminar poinnya 8, satu kegiatan per semester, ini satu kegiatan. Kemudian di bawahnya lagi juga ada. Nah, seperti itu. Semua yang sudah kita tuliskan tadi, sudah kita tuliskan dari awal tadi, itu terangkum di sini. Nah, semuanya terangkum di sini, termasuk di sini untuk target kualitas rencana hasil itu yang dibutuhkan bukti dukungnya adalah rangkuman kehadiran. Jadi di sini semuanya sudah ada yang harus kita siapkan, apa saja sudah tertera di sini. Seperti ini. Nah, ini untuk yang perilaku kerja yang 7 terangkumnya di paling bawah. Jika semua yang kita tulis itu sudah sesuai dengan target yang akan kita lakukan dalam satu semester dan sudah mendapat persetujuan atasan atau sesuai dengan hasil diskusi dengan atasan, maka kita bisa lanjut ke ajukan. Tapi misalnya masih akan ada perubahan, ada yang dirubah, silakan diklik ubah. Demikian Bapak Ibu cara pengisian untuk aplikasi pengelolaan kinerja pada PMM, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bekerja, dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.